Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kantor Dinas Pertanian Provinsi digeledah petugas Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi program Selamatkan Rawa Sejahtera Petani atau Serasi pada tahun 2019 di Kabupaten Banyuasin. Cegah kebakaran hutan dan tingkatkan ketahanan pangan, TNI dan Pemkab Oki lakukan penanaman jagung seluas 600 hektar. Memasuki tahun ajaran baru 2022-2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu mengizinkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka 100%. Kita ke informasi pertama, Kantor Dinas Pertanian Provinsi digeledah petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Selasa pagi. Penggeledahan ini terkait dugaan kasus korupsi program Selamatkan Rawa Sejahtera Petani atau Serasi pada tahun 2019 di Kabupaten Banyuasin. Sejumlah petugas dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa pagi. Satu persatu ruang yang ada di dalam gedung diperiksa dengan teliti petugas. Penggeledahan kali ini dipimpin langsung Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Abdullah Nurdeni. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti baru terkait kasus korupsi program Selamatkan Rawa Sejahtera Petani atau Serasi pada tahun 2019 di Kabupaten Banyuasin. Diduga dalam kegiatan ini telah terjadi penyimpangan pengelolaan dan pelaksanaannya. Program Serasi menggunakan sumber dana dari APBN dari Kementerian sebesar Rp335 miliar. Hari ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan dalam dugaan perkara penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa dalam pendukung kegiatan Selamatkan Rawa Sejahtera Petani atau yang disingkat menjadi Serasi yang bersumber dananya dari APBN Kementerian tahun anggaran 2019 kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Bang, untuk anggaran sendiri Bang, dalam program Serasi ini Bang? Anggarannya sekitar 335 miliar. Untuk berapa kabupaten? Sekarang ini jadi 335 itu untuk Kabupaten Banyuasin, tapi untuk Provinsi Sumatera Selatan yang dianggarkan dalam APBN itu kurang lebih 837 miliar. Yang atas 1,3 Bang? Triliun? Ini semuanya 1,3, cuman yang terserap itu 870 miliar. Untuk anggaran sisa sendiri Bang, anggaran yang belum terpakai itu jadi gimana Bang? Makanya ini kan masih proses penyidikan, nanti baru kita tahu dari 1,3 ini kemana semuanya nanti. Teman-teman dari Kejati sudah melakukan penggeledahan ruangan langsung, sudah melakukan wawancara atau diskusi dan pertanyaan langsung kepada pejabat pembuat penanggung jawab SPM dan juga pejabat teknis penanggung jawab kegiatan, sehingga saat ini dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pertanian sudah kita berikan. Jadi intinya kita Dinas Pertanian membuka diri dan mensupport mengikuti proses hukum yang berlaku. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 saksi dan belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas perkara ini. Usai dilakukan penggeledahan selama 4 jam, petugas keluar dari Kantor Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa sejumlah dokumen dan komputer yang diperkirakan merupakan barang bukti terkait korupsi yang sedang ditangani. Dedy Oransa melaporkan dari Kota Palembang. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Perbuatannya dilakukan berulang kali saat malam hari selama 2 tahun. Hal yang sama dilakukan seorang ayah di Muara Enim. Alasannya, ia lama ditinggal istrinya dan banyak terpengaruh menonton film porno. Sebagai ayah, KA warga Gadus Palembang ini
seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Tetapi yang dilakukan KA justru sebaliknya. Di hadapan polisi, ia hanya bisa pasrah mengakui perbuatannya telah memperkosa putrinya yang baru berusia 14 tahun. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dilakukan sejak tahun lalu. Polisi menahan KA atas laporan dari ibu kandung korban. Sang ibu kaget mendengar cerita yang selama ini dipendam oleh putrinya. Korban dicabuli oleh sang ayah saat malam hari, saat ibunya telah tertidur. Polisi telah menyita beberapa barang bukti. Sang ayah kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Perbuatan asusila ya kepada anaknya sendiri, bersetubuh dengan anaknya sendiri. Kalau korban memang sudah seringkali ya, berkali-kali. Kami akan mendalami lagi perkaranya terkait penanganannya dan sebagainya. Kasus yang sama juga menimpa seorang anak di Kabupaten Muara Enim. Anak yang baru berumur 12 tahun sudah dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri. Satreskrim Polres Muara Enim telah menahan sang ayah. Pelaku berinisial S beralasan perbuatannya didasari karena lama ditinggal oleh istrinya. Pria Parubaya ini mengaku telah 10 kali mencabuli anak kandungnya sendiri. Hal ini dilakukan karena terpengaruh sering menonton video porno. Perbuatan ini terungkap karena sang anak bercerita kepada temannya yang kemudian dilaporkan pamannya ke polisi. Kasus persetubuhan terhadap anak, ya, kasus persetubuhan terhadap anak, dan di sini kami mengekspos karena korbannya adalah anak kandung, anak dari daging korban tersangka itu sendiri. Kejadian sudah berawal dari tahun lalu 2021 dengan alasan tersangka yaitu tidak tahan karena melihat video yang tidak semestinya, ya, video dewasa. Kemudian tersangka melampiaskan kepada korban yang mana korban merupakan anak kandung dari tersangka itu sendiri. Menurut pengakuan dari tersangka sudah 10 kali. Namun demikian hasil visum yang akan nantinya kami minta dari pihak yang berwenang tentu saja akan ada hasil yang sesuai bukti, sesuai ahli, apakah betul 10 kali atau lebih. Apapun alasannya, seorang ayah harus menjadi pelindung bagi keluarga, bukan malah sebaliknya, menjadi penghancur masa depan sang anak. Didi Irwansyah dan Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang dan Muara Enim. Eksekusi lahan seluas 600 meter persegi di Jalan Dwi Kora 2, Ilir Barat 1, Palembang diwarnai penolakan tergugat. Meskipun demikian, petugas tetap mengosongkan lahan sesuai penetapan pengadilan. Dalam hal ini pelaksanaan tersebut adalah putusan pengadilan negeri Palembang yang amarnya bersifat penghukuman, yaitu menghukum tergugat 3 atau siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat tanah objek sengketa untuk diserahkan kepada penggugat dalam keadaan baik, aman, kosong, dan seketika kepada penggugat paling lambat 7 hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi lahan seluas 600 meter persegi yang selama ini diduduki 3 pihak tergugat akhirnya dapat dilaksanakan sesuai penetapan Mahkamah Agung RI yang memenangkan penggugat Yayasan Al-Ikhlas sebagai pemilik sah lahan yang dipersengketakan tersebut. Yayasan Al-Ikhlas sendiri menyatakan 1.600 meter persegi lahan di Jalan Dwi Kora 2, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang ini didapat dari hibah Kodam 2 Sriwijaya untuk dijadikan masjid dan pondok pesantren Al-Ikhlas. Namun sejak tahun 2019 ada 3 pihak, yakni Agustina Novitasari, Wantas, dan Effendi mengaku 600 meter persegi dari total lahan 1.600 meter persegi hibah tersebut sebagai milik mereka. Kamu kalau karena kami wong miskin, kami dizalimi. Sementang sasapu yang tua-tua di sinilah meninggal, kalau kami guncang lagi kami, padahal kami lah menang. Kami tidak dari rumah panggung. Tidak. Yayasan tahun 2004. Kalau menurut kita dari awal gugatan kita 1.600, cuman karena proses eksekusinya tidak seluruhnya, cuman sebagian aja mungkin sekitar 600 meter. Oh, berarti ada lahan-lahan yang belum dieksekusi ya? Ya, ini kan tidak perlu dieksekusi lagi karena sudah kita kuasai. Yang tidak kita bisa kuasai saja yang sekitar 600 meter. Jadi pelaksanaan eksekusi hari ini adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
Palembang, putusan Pengadilan Negeri PT Palembang dan putusan kasasi. Jadi pelaksanaan eksekusi hari ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek di yayasan ini. Sementara pengacara Yayasan Al-Ikhlas menegaskan, pihaknya masih akan melakukan gugatan atas dugaan pemalsuan surat pengakuan hak yang dipergunakan ketiga tergugat selama ini untuk penguasaan lahan yang mereka duduki tersebut. Laporan pemalsuan surat pengakuan hak tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Yanwar Ikhram melaporkan dari Palembang. 5 anggota komplotan pencuri sepeda motor yang beroperasi di wilayah kota Palembang diringkus polisi. 4 dari 5 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Lima anggota komplotan pencuri sepeda motor ini digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang Senin siang. Mereka adalah Ari Putra, Virgo, Jody Iskandar, Amanda Pratama, dan seorang perempuan bernama Chef Tiali. 4 orang diantaranya terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas di kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Komplotan ini diketahui kerap mengincar sepeda motor yang berada di area parkiran minimarket. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari mengawasi lokasi, menghalangi korban, hingga ada bagian pemetik atau pencuri sepeda motor. Berdasarkan catatan polisi, komplotan ini telah beraksi sedikitnya di 5 lokasi berbeda di kota Palembang. Berhasil mengamankan ada 5 orang pelaku, ya ini termasuk komplotan ya, 5 orang pelaku, dan sudah kita cek sekitar ada yang sudah jelas ada 5 TKP yang dilakukan oleh para pelaku ini, dan salah satu pelaku ini memang juga ada sepasang, ada yang perempuan juga, dia mengambil motor korban. Bagian besar ada di depan Indomaret, Alfamart, kalau nggak salah ada dan tempat-tempat lain. Dan kita masih pengembangan lebih lanjut, TKP-TKP lainnya masih kita dalam pendalaman. Salah satu pelaku memang ada yang residivis juga, yang memang sudah berulang melakukan hal yang sama. Tentu kita akan proses lebih lanjut. Kita itu diambil tindakan tegas sebenarnya. Betul sekali, dilakukan tindakan tegas yang terukur. Dari tangan kelima tersangka, polisi menyita barang bukti berupa kunci letter T, obeng, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan kejahatan. Untuk mengungkap kejahatan lain yang pernah dilakukan, kelima tersangka diperiksa di unit Ranmor Polrestabes Palembang. Sementara atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.